Selamat pagi saudara, kembali lagi dalam Sapa Lampung hari ini bersama saya Cindy Tania. Dan kali ini saya akan menghadirkan satu narasumber dan nanti kita akan berbicara mengenai BPJS Ketenagakerjaan. Nah, saudara, bagaimana sistem kerja dari BPJS Ketenagakerjaan dan apa saja program-program untuk kesejahteraan tenaga kerja? Saat ini saya sudah bersama dengan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Lampung Tengah, ada Bapak Widodo hari ini. Selamat pagi Bapak. Pagi Mbak Cindy. Terima kasih telah hadir di Kompas TV hari ini Pak Widodo. Terima kasih juga sama-sama. Baik, Pak Widodo, berbicara mengenai BPJS Ketenagakerjaan. Sebelumnya memang BPJS Ketenagakerjaan memang merupakan program pemerintah. Artinya di sini kita sebagai lembaga yang ikut berperan begitu, apakah memang BPJS Ketenagakerjaan sudah cukup dikenal di masyarakat begitu? Terima kasih Mbak Cindy dan selamat pagi untuk kita semua. Yang pertama adalah positioning BPJS Ketenagakerjaan, saya akui memang masih kalah dengan BPJS Kesehatan. Dua lembaga ini dibentuk melalui satu undang-undang, memang sama, yaitu Undang-Undang 24 tahun 2011. Kalau BPJS Ketenagakerjaan dulu namanya Jamsostek, kalau dulu kenal ataupun zaman tahun 77 itu namanya Astek. Jadi kalau kontraktor itu tidak akan keluar dananya kalau dia tidak mengasurasikan tenaga kerjanya yang bekerja di pemborong itu harus membayar iuran Astek, yaitu sekarang menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kalau BPJS Kesehatan dulu namanya Askes. Ini dilematis buat kita, tetapi karena undang-undang mengamanahkan seperti itu, kita harus terus melakukan sosialisasi sebagai pemangku kepentingan. Kita mohon bantuannya untuk men-share ke masyarakat supaya paham bahwa ada dua BPJS di Indonesia, satu BPJS Kesehatan, satu BPJS Ketenagakerjaan, dua lingkup yang berbeda. Urusannya beda, satu ngurusi hanya kesehatan, satu ngurusi masalah jaminan sosial tenaga kerja. Mbak Cindy, tadi saya katakan bahwa saya menyadari bahwa positioning kita masih kalah dengan BPJS Kesehatan. Orang mengatakan bahwa kalau BPJS larinya kesehatan, BPJS Kesehatan, padahal sejatinya ada dua BPJS yang berbeda. Dan mungkin dua-duanya juga sangat penting begitu ya, para satu untuk kesehatan dan satu juga untuk jaminan bagaimana ketika kita bekerja begitu Pak. Iya Mbak Cindy, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Indonesia di Indonesia itu mengamanahkan bahwa jaminan sosial ini harus dikelola oleh lembaga di bawah pemerintah atau presiden. Dalam hal ini adalah BPJS Kesehatan sama BPJS Ketenagakerjaan. Nah, konteksnya program ini adalah karena program pemerintah, sifatnya wajib, normatif, dan harus diikuti oleh semua warga negara. Nah, cuman klasternya bedanya, kalau BPJS Kesehatan ini hanya ngurusi masalah kesehatan, jadi seluruh masyarakat atau rakyat Indonesia itu wajib ikut jaminan kesehatan nasional. Nah, kalau BPJS Ketenagakerjaan ini konteksnya adalah memberikan coverage, perlindungan kepada seluruh pekerja di Indonesia. Pekerja di Indonesia ini dibagi menjadi dua, Mbak Cindy. Satu, pekerja penerima upah. Dua, pekerja bukan penerima upah. Pekerja penerima upah itu pekerja formal. Contohnya adalah pekerja yang di kantor atau pekerja di pabrik yang selama ini mindset orang kan melihat hanya pekerja seperti itu yang dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Padahal yang paling banyak, hampir sekitar 60% coverage-nya untuk di Lampung ini pekerja adalah di sektor informal. Informal itu ya macam-macam. Contohnya adalah pedagang kaki lima, terus pedagang rokok keliling itu, penggali kubur, tukang cari ikan, tukang pijat, ataupun apapun yang termarginalisasi, itu yang harus kita lindungi Mbak. Contohnya gini Mbak, seandainya pekerja seperti itu, kalau terjadi risiko, anggaplah meninggal dunia, sementara dia menjadi tulang punggung keluarga, anaknya 3. Kalau dia tidak ikut program jaminan seperti kayak gini, baik tenaga kerja maupun kesehatan, ya kan, dia pasti akan kesulitan untuk kelanjutan hidup ahli warisnya ataupun anak-anaknya. Makanya kalau ikut program jaminan sosial tenaga kerja ataupun kesehatan, ini negara andil ada di belakangnya kalau terjadi risiko sosial ekonomi tertentu. Dan ini sifatnya wajib harus diikuti. Yang tadi Pak Widodo juga sempat bilang bahwa ada pekerja formal dan juga informal. Kalau memang formal bisa
bertanggung jawab dengan perusahaan begitu. Kalau yang untuk sektor informal, bagaimana mereka bisa mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan? Ini menarik. Kita sekarang sudah membentuk banyak sarana atau tool untuk mempermudah teman-teman pekerja di sektor informal ini mendaftarkan diri, karena itu sifatnya mandiri, jadi tidak melalui kelompok. Jadi katakanlah pedagang kaki lima, dia bayarnya ataupun mendaftarnya itu sendiri, bisa ke BRI. Artinya mereka pun bisa mendaftarkan sendiri Dan tanpa itu perusahaan. Karena tidak ada perusahaannya kan, itu bukan penerima upah kan, bukan penerima upah atau pekerja informal, itu kan mandiri dia mencari sendiri. Kalau hari ini kerja, besok nggak kerja, saya juga nggak apa-apa. Makanya dia kalau daftar, dia langsung ke BPJS Ketenagakerjaan ataupun ke mitra kerja kita di lapangan. Seluruh perbankan di Lampung ini sudah menjadi mitra kita, dan dia bisa langsung mendaftar, ataupun dia langsung media online, website ataupun apa bisa. Baik, artinya pekerja formal maupun informal punya hak yang sama untuk mendaftarkan dirinya ke BPJS Ketenagakerjaan. Baik, Pak Widodo, kita akan sambung lagi nanti, akan masih berbicara tema yang menarik sekali hari ini, tapi tetaplah di Bincang Inspiratif Kompas TV.